Ini ada apa? Ini pelajaran, ini ada acara apa? Aku tanya gitu. Oh ini pelajaran itu. Saya boleh masuk dah. Oh boleh masuk aja. Kebetulan jelalai itu kelas katekumen yang non Katolik. Karena aku sendiri tuh terus terang, zaman menjadi Katolik tuh lebih lebih hati-hati untuk join dengan hal-hal yang berbau rohani. Karena aku takut aku salah. KTM tuh cukup membawa aku untuk lebih ke fokus sih. Benar di fokus. Belajar untuk menyadari bahwa kita tuh melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Itu justru dari KTM sebenarnya. Itu yang mungkin mau aku sharekan ke teman-teman sih ya. Maksudnya dalam artian kamu nggak harus melakukan sesuatu yang luar biasa untuk membantu orang lain. Dengan apa yang kamu bisa tuh bisa. Simple sih. Sebenarnya aku cuma mikir gini. Aku istilahnya cuma kumpul sama orang Katolik. Aku melakukan pelayanan. Berarti itu kan aku harus mencari yang sesuai dengan Katolik lah, sing aman gitu. Maksudnya apa Kristen lah paling enggak. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bersama Cik Tere. Cik Tere nih dulu sama kayak Yafet juga. Yafet dulu sempat datang, teman Shell juga, dan sudah pernah ngobrol di podcast horor saya sebelumnya dan mobil. Jadi mungkin beberapa orang sudah familiar juga dengan Cik Tere ini. Tapi kita bakal ngobrol-ngobrol tentang beda hal sekarang. Nggak horor lagi karena di sini kita bakal sharing tentang kehidupannya Cik Tere. Sebenarnya Cik Tere ini kan dulu basicnya latar belakangnya Buddhis ya. Iya. Cuman sekarang kok jadi teman sesel kita jadi Katolik. Itu mungkin perjalanan yang cukup menarik untuk dikulik. Bagaimana dia bisa bertemu Yesus dari imannya yang lama. Padahal dia terlahir dengan iman di Buddha itu Cik. Mungkin pertama kali dulu Cik Tere boleh cerita awalnya tuh gimana Cik? Ya, apa mamaku sih sebenarnya dari menikah sampai punya anak itu ke Buddha ya. Maksudnya kita sudah sudah di-raise secara Buddha lah. Berapa saudara sih? 5 saudara. 5. Kebetulan mamaku sama papaku tuh terima ajaran Buddha itu waktu Cici kayak umur 3 atau 4 tahun. Ini terima ajaran Buddha. Jadi sebelum itu malah Kristen. Karena aku ingat banget dulu itu mereka tuh pasti pasang pohon Natal dulu. Ya foto-foto gitu. Nah setelah aku lahir, mereka akhirnya setelah ciciku umur 3 tahun mereka terima Buddha. Akhirnya kan aku lahir secara Buddha kan Mbak. Mama papaku tuh menjadi secara Buddha. Papa mama itu cukup aktif ya. Aktivis Buddhis lah gitu. Kebetulan mereka juga salah satu pembawa Dharma juga. Cuman memang dari didikan papa sendiri memang mereka kedua itu sepakat tidak pernah memaksakan Buddha itu sebagai salah satu agama mereka. Maksudnya agama buat anak-anaknya. Tapi mereka akan mendidik kita secara Buddha lah. Tapi nggak dipaksa untuk masuk. Dipaksa itu. Nah, aku masuk sekolah mulai TK SD itu masuk sekolah Kristen karena kalau di Popodadi dulu itu kita sekolahnya yang bagus itu Kristen. Sekolah namanya SD Kristen itu. Jadi semua dari kita berlima sebenarnya semuanya itu masuknya di SD Kristen itu. SMA mulai pindah ke Semarang. Ciciku pindah di Jogja, masuk Steladus, aku masuk pindah Semarang, SMA tuh masuk bisa Sedes. Switchingnya Katolik semua. Iya, switchingnya Katolik. Cuman memang gini, aku mungkin lihat dari sekolahnya ciciku ya awal sih sebenarnya jatuh cinta pertama kali sama Katolik sebenarnya malah dari sekolah ciciku Steladus sih. Katanya keren ya, perempuan semua gitu, terus minggu tuh diajak ke gereja misa gitu. Terus aku sering main ke Jogja gitu kalau ciciku kayak diajak ke gereja gitu. Ya itu mulai jatuh cinta. Cuman kan istilahnya kan ciciku waktu itu kan masih Buddha. Jelalai dapat suami Katolik, dia ikut suami tapi belum mau baptis. Ya baru terakhir mau ketemu Yesus. Nah, aku sendiri terus terang cukup aktif sih aku di Buddha dulu. Karena dulu kita waktu masih muda-muda tuh sering diajak ke. Jadi kayak istilahnya pelayanan gitu. Pelayanan. Ya papa mamaku tuh babar Dharma tuh sampai di desa-desa. Babar Dharma. Pembabaran Dharma. Jadi mereka berdua tiap bulan ke Jakarta belajar agama Buddha bawa ke desa-desa. Daerah pewartaan gitu kali. Pewartaan. Di Katolik namanya pewartaan. Jadi kayak katekis lah istilahnya. Pembabaran Dharma. Ya. Nah sampai akhirnya bangun wihara juga di daerah Purwodadi sama kawan. Si Tere saat itu ikut berarti pembabaran Dharmanya ikut tiap bulan tuh ikut. Itu namanya Kenshu kalau misalnya. Jadi ya wes pokoknya istilah tiap bulan sampai
dari keluarganya mamaku dulu sempat marah karena mamaku dianggap mengabaikan anak-anak. Karena dia tiap bulan kan harus ke Jakarta. Terlalu sibuk dengan pelayanan istilahnya kan. Nah, aku itu mulai ragu dengan imanku itu mungkin setelah aku dewasa ya. Soalnya tahun 2014 goyah nih guys. Awalnya masih ikut kegiatan, masih enjoy, tapi kok kosong gitu. Maksudnya setelah kegiatan ya maksudnya pulang rumah ya gitu. Ada sesuatu yang menggelitik aku tuh justru waktu aku nemenin adik-adikku kalau aku gereja. Kebetulan waktu itu tahun 2004 itu aku masih sudah punya ponakan kan, karena adik nomor 4 itu kan. Tapi kok adik-adik ke gereja memang adik-adiknya udah Katolik. Ya, jadi adikku dua itu dia sudah Katolik dulu sebelum nikah. Jadi mereka dulu kan sedes. Jadi mereka akhirnya masuk Katolik. Baptis Krisma malah. Waduh nih. Ya, dimudahkan lah istilahnya. Mereka dulu di Bongsari sih dua-duanya. Ya itu mulai terpapar ya istilahnya. Aku di sedes dulu juga enjoy kalau ke apel, doa kayak gitu. Tapi belum pengen masuk ke situ. Belum. Karena gini, sebenarnya juga faktor keluarga juga sih. Aku tuh melihat mamaku itu sejak anak-anaknya Katolik ya, dan menurut aku dia tuh tidak pernah satu visi sama dia. Jadi kayak berseberangan gitu ya. Itu kayaknya pasti ya. Maksudnya kita punya satu pandangannya berbeda. Cara menghadapi masalah juga beda. Nah, aku itu masih berpikir ini tuh sebenarnya kayak pemikiran bodoh sih menurut aku. Aku mikir gini, ciciku, adikku dua itu sudah Buddha. Dan aku mikir ya kalau semuanya kayak anaknya mamaku, kan mama aku berarti kan anak cewek 4 toh. Yang 3 ini kan sudah beda religi nih, jadi udah 2 imah. Nek sampai satu juga harus jadi Katolik juga atau pindah agama, dan makin dewean. Jadi kayak ada diajak ngobrol gitu loh. Citera tuh kayak ada beban. Ada maksudnya kayak tanggung jawab. Yang kalau aku pindah, mama aku dewean. Ya sebenarnya itu sih alasan bodoh ya. Mungkin mamaku juga enggak berpikiran seperti itu gitu, tapi cuman ketika itu kan pemikirannya Citera sendiri. Jadi apalagi mamaku waktu itu kan sempat sakit juga ya. Jadi dia ini jadi jarang mau ngobrol sama ciciku, ya ngomong seperlunya. Jadi kayak kurang deket gitu loh. Maksudnya kayak tidak sedekat dulu waktu kita sama-sama kecil, sama-sama kuda gitu loh. Istilahnya itu pasti beda lah. Maksudnya kayak ciciku sudah nikah, mungkin juga dengan permasalahan keluarga, dengan prioritas yang beda, itu akan jadi faktor juga sih sebenarnya. Cuman aku pemikirannya kayak gitu. Aku ngeliat mamaku kok isorak cedak banget di anak-anak wedok sing liyane itu. Malah justru nanti adikku sing laki yang sama-sama muda, kan itu bisa cedak. Jadi saya cerita, maksudnya kayak adikku laki dewe itu juga bisa ngomong mamaku gitu loh. Nah itu sebenarnya yang menjadi ketakutan. Padahal sebenarnya untuk aku sudah tidak ada rasa di bidan. Dia itu sebenarnya sudah jadi tergantungnya sama mama aja ya. Karena ngaboti mamaku masih. Makanya aku bertahan juga masih di situ, masih nemenin mamaku ke kelenteng, masih nemenin mama ke vihara, masih ikut kegiatan segala macam. Cuman ya wes tidak ada. Aku dulu termasuk aktif di gereja Mahavira yang di Marina. Di Vihara? Vihara Mahavira. Aku tiap kali ada waisakan itu sama panitia. Panitia lah, bagian bawa persembahan lah, apalah, pokoknya kayak gitu. Tapi ya intinya dari dulu hatinya udah nggak ke situ. Ya, pokoknya satu mulai tahun 2014. Terus puncaknya itu tahun 2019 awal. Puncaknya sudahlah, aku cukup di sini. Aku ngerasa nggak bisa kayak gini. Soalnya menurut aku imanku yang lama ini, di saat aku punya masalah berat tuh nggak bisa give me something yang bukan nyari pembenaran, tapi kayak sandaran gitu loh. Maksudnya oke, tapi ini kayak ada masalah nih, aku tuh harus caranya harus kemana, harus cerita sama siapa tuh nggak ada. Jadi kayak kayak kehilangan sandaran. Sedangkan yang ngurus keluargaku itu kan papa mama aku bukan tipe orang yang sharing. Itu bukan kita sharing. Ya, jadi merasa sendirian dari di situ. Sedangkan kalau di ajaran bidang kan juga kita itu kan dibiasakan untuk menghadapi masalah sendiri, tidak boleh ngalah ke orang lain. Pokoknya kalau ada masalah ya itu salahmu gitu loh istilahnya. Jadi kayak nggak ada penghiburan, nggak ada penghiburan dan nggak tahu kemananya juga.
Aku puncak itu tanggal 5 September aku ulang tahun. Besoknya tuh bener hari Minggu. Tanggal 5 September aku ulang tahun Sabtu, Minggu itu sore jam 4 sebenarnya. Itu tuh sebenarnya puncak aku masih inget banget. Jam 4 sore, aku nggak tahu mau ngapain. Aku keluar dari rumah. Aku keluar dari rumah nggak motor. Kak mau di Dono. Dilelai mau di Dono di ruang Maria. Aku begitu parkir depan di ruang Maria itu pas ada pelajaran ngatur pemain. Wow. Itu padahal kayak angger gitu. Nggak tahu jadwalnya. Nggak tahu jadwalnya mau kemana juga nggak tahu gitu loh istilahnya. Cuma aku tahu nih tiap minggu adikku tuh pergi ke gereja sana. Dah itu toh. Aku misalnya sama ngerti mau bisa ke gereja doa gitu. Maksudnya cuma itu toh sebenarnya. Makanya aku di Dono itu aduh berkesan banget lah. Berkesan banget ya. Cinta pertama. Cinta pertama. Gitu parkir. Aku lihat ada kelas. Aku kelas tuh sebenarnya aku cuma lihat dari luar toh. Baru mulai gitu. Sudah mulai sebenarnya. Terus pintu dibuka, tanya ada apa? Ini pelajaran, ini ada acara apa? Aku tanya itu. Oh ini pelajaran itu. Saya boleh masuk dah. Oh boleh masuk aja. Kebetulan Jelalai itu kelas katekumen yang non Katolik. Wow. Yang non Kristen sorry. Yang apa istilahnya calon yang non Kristen. Jadi yang dari Muslim, dari mana itu atau pelajaran. Agama yang selain Kristen. Di situ aku cuma ngomong gini sih, boleh ya Pak? Oh boleh mari, dipersilakan masuk. Aku duduk di belakang tuh. Aku mikirnya, waktu itu sedang membahas tentang Indah Maria. Rosario. Tentang Rosario. Tapi Citere sendiri sudah ngerti kan? Ya tahu, aku nih Rosario tahu kan, karena aku dulu kan sekolah di Sadis kan juga belajar tentang itu lah. Kan kita ada pelajaran agama Katolik, tapi yang non Katolik kan tetap ada kelasnya sendiri kan, beda. Gitu. Terus mulai dikenalkan. Tuh aku mulai kesan. Ya bukan terkesan gitu, tapi aku merasa kok kayak balik ke rumah gitu loh rasanya, tahu gak sih? Perasaan balik ke rumah gitu. Maksudnya kayak kok aku di sini diterima dengan baik ya. Walaupun aku mungkin nggak cerita aku lagi ada masalah. Iya. Pokoknya duduk gitu. Duduk denger aja dia ngomong gini. Dan aku lihat bahwa kayak teman-teman yang lain yang dia memperkenalkan diri. Oh ini kelas katekumen non Kristen. Ya kata saya ngomong kayak gitu kan. Oh iya. Jadi kalau mau bertanya segala sesuatu boleh kok sama kita katekisnya gitu loh. Ya banyak yang tanya soal Bunda Maria, kenapa kita percaya tentang Bunda Maria, kalau Katolik itu devosinya ke Bunda Maria. Terus kayak kita tuh nggak menyembah Bunda Maria gitu. Kan dijelaskan. Itu aku makin terkesan sih. Makanya mungkin saat itu masalah aku nggak hilang, tapi aku merasa bahwa aku kayak tahu deh harus kemana. Wow. Bener sih? Makin terang gitu. Setelah selesai, aku ditanyai, mbaknya dari mana? Oh saya saya beda Pak, aku ngomong gitu. Terus berminat untuk itu pelajaran. Oh iya, yaudah nanti ngambil formulir di admin sebelah di ruang sekretariat. Dan masih sekarang aku masih berhubungan baik sama Mbak Baktinya aku di Rono. Karena berkesan banget. Dari situ aku tuh ya maksudnya secara sadar ya, maksudnya ambil formulir ngisi langsung aku masukin. Itu tidak ada keluarga aku yang tahu, even adikku juga tidak tahu. Papa aku ya orang ngerti, mama aku ya simpan untuk diri sendiri. Karena aku ngerasa ya mungkin ini jalan tapi aku harus memantapkan diriku juga gitu. Kan ini keputusan besar istilahnya. Terus setelah aku dari sekretariat, Mbak Baktinya ngomong, kan tuh aja gua Maria loh. Silakan gitu. Waktu itu ya nambah Rosario ya nambah apa. Akhirnya aku dibilang ya di situ aku nangis. Setelah aku breakdown ya maksudnya dengan segala pergumulan. Waktu itu aku ada masalah pekerjaan segala macam. Di situ aku bilang aku memang aku harus tetap memaksakan diriku untuk tetap di tempat yang sama. Jadi aku harus keluar dari sini. Kalau enggak aku ya akan di sini terus. Aku enggak akan maju hidupku ya enggak akan. Ya kayak gini tok tuh. Cuman aku ngomong gini sama Bunda Maria. Kasih aku untuk penata. Istilahnya aku ya enggak mau istilahnya terus buru-buru. Oh ya aku mau jadi Katolik ya. Butuh waktu untuk memantapkan diriku supaya keputusan ini itu menjadi keputusan yang terbaik. Bukan karena aku emosi, bukan karena aku tuh istilahnya melarikan diri, tapi aku pengen ini benar-benar menjadi keputusan terbaik gitu. Karena aku kan sudah bukan masalahnya bukan anak muda lagi yang maksudnya impulsif pindah agama mencari gitu.
Dan sebenarnya sing namanya agama itu iman itu kan ya hal yang gede ya, bukan istilahnya itu gampang banget lah pindah gitu. Nah, tuh bisa itu aku tuh semangat banget kok. Waktu aku jadi dokumen tuh ya, aku tuh nggak pernah absen. Kamu boleh ngecek sama mau di Percaya sih. Aku percaya. Jadi dikasih buku aku tuh nggak pernah bolos. Udan angin tetap teko sampai ditawari kan sama kata itu gitu. Saya mau ndak privat gitu. Sampai Tak lakoni privat gitu. Pokoknya jam 11 gitu berdua gitu sampai jadi harusnya kan seminggu sekali kan ya. Minggu aku tuh seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Sampai di titik dalam artian tuh aku merasa bahwa ya wes aku mantep gitu. Dalam artian mantep bukan karena aku emosi, bukan karena aku impulsif, tapi karena memang aku mau. Tidak. Dan di situ aku merasa gini, tenang, istilahnya pernah gini. Masalah itu ada, tetap ada. Cuman aku bisa menyelesaikannya step by step. Aku bisa lebih tenang menghadapinya. Aku tidak gampang nyerah dan aku tahu ketika aku tidak tahu harus berbuat apa, aku tahu ada tempat nih, ada seseorang yang mau mengirim. Ya itu hikmah. Ya, makanya aku tuh terus terang ya, namanya Rosario sampai sama Rosarionya sendiri tuh aku tergila-gila. Memang karena itu. Ya waktu di podcast yang lalu juga aku ingat banget kalau Citere ini bolak-balik ngomongnya ya Rosario. Bahkan sampai sekarang pun dia mau juga kan Mas. Masih dengan grupnya Rosario. Jadi ya memang apa ya namanya. Ya ternyata aku tahu ceritanya. Iya. Latar belakangnya juga. Dan satu hal sih mungkin berkesan buat aku itu sebenarnya waktu aku wawancara baptis. Mau baptis. Ya, jadi ketika itu yang wawancara Romo Santoso sekarang udah di Kudus. Nah, dulu itu yang wawancara aku tuh. Tapi kebetulan yang baptis aku bukan Romo Niko gitu malah. Tapi waktu itu yang wawancara di Admidirono itu Romo San. Jadi gini, kata komen itu kan 54 pertemuan. 54 pertemuan. Ya, 54 pertemuan. Aku tuh baru 32 pertemuan tuh sudah disarankan atau sudah diperbolehkan untuk ikut baptis. Tapi syaratnya aku harus mau interview sama Romo. Makanya itu interview. Nah, waktu aku interview sama Romo saat itu Romo San cukup kaget juga sih. Kamu sekarang umurnya sudah 40 lah ya istilahnya. Kok kamu maksudnya memutuskan untuk masuk Katolik kenapa? Ya mungkin ditanya tentang motivasi ya. Dalam artian kan selain baptis dewasa gitu. Apa kamu punya kesadaran penuh nih? Maksudnya dengan kesadaran penuh mau pindah agama. Kamu tahu nih pindah agama tuh resikonya ya kayak gini lah gitu. Jadi dia sudah ngomong jelek dulu. Terus kayaknya kalau aku jadi Katolik itu berat loh deh. Jangan gue pikir gampang. Terus aku ngomong gini, ya Romo saya mantep. Tapi aku juga ngomong sama Romo San, kalau memang Romo itu merasa bahwa aku belum siap untuk dibaptis, tidak apa-apa. Aku jangan baptis sekarang. Terus cerita tuh aku sambil nangis kok. Wah cerita apa ya kayak gini maksudnya. Kayak wawancara. Wawancara. Akhirnya nggak kayak banyak hal lah, dia bukan nanyakan banyak hal yang mungkin sampai akhir itu menyingkap tentang apa yang mungkin yang tak sembunyi ke dalam hati ya. Dan kayak kenapa motivasinya apa, terus kayak gini, terus emangnya kalau kenapa kok pindah dari Buddha kok tidak percaya lagi kenapa? Maksudnya ya bukan tidak percaya sih, tapi aku meragukan. Dan kalau iman meragukan itu kan kayaknya wes tidak nyaman buat hidup ya, gitu ya sih gitu. Nah terus akhirnya aku diizinkan itu untuk baptis. Harusnya itu aku baptis tanggal 1 Mei, aku ingat banget. Tapi karena COVID. Enggak. Karena COVID aku mundur 19 Oktober. 19 Oktober itu. Karena COVID itu juga sudah berkali-kali dimundur-mundurin booking. Nah, 2020 itu ya? Iya, 2020. 19 Oktober 2020 kok. Baptis itu. Itu ya istilahnya saudaraku kandung baru tahu aku mau baptis itu sehari. Habis 1. Aku baptis. Dan itu aku ngomong gini, sorry ya aku gak bisa ngundang kalian soalnya ini COVID. Yang bisa mendampingi aku cuma wali baptisku. Gitu. Ya wes istilahnya lumayan ya. Tapi gini ya, yang satu hal yang aku syukuri dari baptisanku, nanti aku ngomong sama Tuhan gini, Tuhan nek memang aku akhirnya dibaptis, aku tuh pengen momen itu tuh hanya kamu sama aku. Wow. Aku gak mau sama, maksudnya aku gak butuh orang lain lah istilahnya. I just want to be with you at that time.
Tadi aku nggak mau riwah harus ngurusi keluarga gue yang datang kayak gitu. Jalannya COVID tuh. Ya itu sebenarnya dikabulkan. Dikabulkan bener. Nah itu terus, ya itu momen aku bener-bener bersyukur ya. Dan ketika itu kan momennya biasa lebih privat memang. Ya, Karena privat di gereja banget, privat banget. gereja privat juga banget. pakai Masker, APD dan sebagainya. segala macam. Privat banget. Itu cuma Umatnya juga kayaknya Nggak ada. nggak Itu ada. cuma wali baptis sama yang Romo. Romo kakak temuan. Sama calon baptis tuh. Itu benar-benar literally dikabulkan. Literally banget. Nah, terus akhirnya ya itu berjalan. Satu hal sih sebenarnya yang bikin aku berkesan ya, pesannya Romo Kanimaku. Kalau kamu jadi Katolik, itu bukan serta-merta kamu cuma pindah agama, dapat nama tambahan, Namanya tambah dobo. tambah dowo. Tapi yang penting adalah imanmu itu harus bisa membuat kamu untuk berpelayanan. Karena kayaknya Romo Santo tahu, aku tuh tipe orang yang introvert banget loh. Aku tuh orangnya enggak maksudnya bukan orang yang senang ngurusi orang lain. Jadi suka-suka lah, soalnya aku enggak mau ngurusi. Dan kamu harus bisa itu. Terus dia nanya gini, kamu siap enggak? Terus tadi, apa sih diem itu pertanyaan? Maksudnya gimana ya Romo? Dia menjelaskan gini. Jadi orang Katolik tuh harus mau aktif di gereja. Jangan cuma doa doang, di rumah gini-gini. Dia jelas. Oh ya Romo. Aku masih belum ngerti kan. Maksudnya belum tahu istilahnya lapangannya sebenarnya kayak apa. Kepikiran kan. Ya pikirannya cuma gereja. Jadi gereja itu. Dan satu hal lagi, waktu itu Pak Budi Santoso yang jadi kakak sambungku, dia ngomong gini, coba Tere, kamu nanti kalau sudah bisa berpelayanan, ikut CAP. Jadi aku tuh dapat nama CAP tuh sebenarnya dari Angmo Dirono. Udah dari dulu. Tapi karena dalam artian yang ini, karena aku tinggal KTP ku tuh di Graparna, kan tidak bisa. Nggak bisa ke Atmo. Harus jadi paroki yang itu kan, setelah COVID itu kan, dikembalikan ke paroki yang baru gitu. Akhirnya baptis tetap di Atmo. Tapi tetap baliknya ke gerejanya. Gereja yang parokinya yang daerah tempat tinggal. Oh ya, akhirnya. Tapi aku tuh masih terngiang yang di sini. Cap Kyopo, ya gitu. Itu masih berjalan. Aku awal waktu mulai balik ke Graparna itu. Sebenarnya gini sih, aku mau tanya nyala benar. Ini kan posisi kan Cik Tere itu kan baptisnya saat COVID. Terus setelah itu kan COVID, masa COVID itu kita tuh misa online terus. Kita dapat jatah misa offline itu juara. Iya, betul. Iya toh? Betul. Harus pakai kartu SIM gitu. Sebagai orang yang baru masuk Katolik dan jarang ke gereja, itu kan lumayan apa tantangannya besar ya. Maksudnya aku baru masuk Katolik, tapi aku jarang ke gereja kan. Gimana itu saat itu? Ya puji Tuhan sih ya sebenarnya yang miss itu sebenarnya masalah komuni sebenarnya. Ya. Tapi nek misalnya karena komuni batin. Ya, terus tapi nek soal misa prosesi misanya aku masih amazed sih terus terang. Aku tuh terus terang ya jujur kalian ya. Aku tuh tiap kali ke misa mau bentuk online atau offline buat aku masih amazed. Masih, jadi aku masih feel connected gitu. Puji Tuhan ya berarti. Ya, jadi aku tidak merasa tetap connected. Iya. Dan waktu aku COVID itu tidak bisa berkegiatan, maksudnya tidak bisa berpelayanan segala macam. Yang aku lakukan apa? Aku tuh baca Alkitab. Wow, itu pertama kali. Waktu di CDS dulu juga. Ya kan maksudnya baca kan taktil gitu. Dan aku, jadi pertama kali buka itu setelah itu ya COVID. Gitu. Itu mulai dari perjanjian lama. Bukan dari perjanjian baru. Karena menurut aku gini. Dan nurut dari kejadian. Jadi aku sebenarnya waktu ikut grup-grup itu tuh aku sebenarnya sudah menyelesaikan satu buku dulu, satu Alkitab dulu baru aku melok buku. Tapi waktu itu enggak mudeng baca ya baca gitu ya. Dan lagian kan dulu kan istilahnya aku belum mengenal komunitas yang istilahnya bikin grup-grup tentang pembahasan ya gitu-gitu, terus kayak pelajaran-pelajaran yang bisa offline yang bisa online kayak gitu. Jadi ya tetap bukan belajar diri tapi kayak ya wis pokoknya aku moco nguteng pokoknya moco. Itu aja. Ketika pertama kali baca Alkitab dan habis itu yang dirasakan saat itu? Waktu aku habis selesai baca Alkitab yang perjanjian lama, jujur aku bingung. Kok kayak gini ya? Agak bertanya-tanya. Soalnya itu banyak kan nama, cerita dan istilah itu hal yang sudah berlalu jauh. Istilahnya kan makin jauh dari dunia sekarang, zaman sekarang. Dan detail nulisnya. Detail banget. Bangunan apa itu? Satu hal yang membuat aku mes gini. Kok bisa ya orang nulis Alkitab tuh sedetail ini? Istilahnya tuh perlu apa ya? Aku nggak sih perlu daya di luar nalar untuk bisa menumpahkan sesuatu di satu buku yang istilahnya kayak gitu sedetail itu gitu. Dan di situ aku justru malah satu hal. Mungkin dulu aku nganggapnya waktu jadi
Yesus tuh kayak tokoh fiksi. Oh, Ya, itu pertama kali ya toh. ya. Karena aku merasa kayak Superman gitu loh istilahnya, superhero yang menyelamatkan umat manusia. Tapi kita tahu nih cerita seperti itu. Pahlawan tuh. Tapi sebenarnya dari perjanjian baru itu aku bingung, tapi aku kayak menemukan satu inti bahwa dia itu benar-benar ada. Ketika masuk Dia itu perjanjian manusia. baru itu. Nah, waktu perjanjian lama justru malahan. Perjanjian lama. Jadi itu sudah diceritakan di sini Iya, bakal betul, ada seseorang. Ya kayak ada ramalan nubuat. Nah, nek sekarang selain nubuat ya aku tahu nek sekarang nubuat. Dulu tuh kayak malah jadi kayak kita tuh kayak diajak untuk mengira-ngira ngikiki sopo ya. Spoiler aja. Iya. Meskipun bingung Iya. ya, iki kita bakal menantikan seseorang nih. Karena aku kan memang suka baca ya kebetulan. Jadi aku tuh nek baca tuh kan orang nek biasa baca mesti tahu gini. Ini kayaknya itu bakal ada ini. Ini kayak ini. Tokohnya. Nah, tokohnya siapa nih sing dinantikan sama ada si Terus habis perjanjian lama di Teokaan Monica. Iya. Ya, itu aku mulai seneng. Di sana kan banyak. Mahabe, Sirah. Yang paling suka apa yang itu? Aku paling suka Sirah. Karena banyak nasihat-nasihat. Iya. Untuk keluarga, untuk pasangan, untuk diri sendiri itu banyak nasihat-nasihat gitu. AKB kan juga sama. Iya. Aku seneng banget sih. Itu mulai udah seneng itu Mazmur apa. Seneng Iya. kitab yang menyenangkan Menyenangkan bahasanya dan bisa dimengerti kan istilahnya. Kalau yang memang mulai dari bilangan dan sebagainya itu kan kadang-kadang banyak hitungan, banyak tentang bangunan inti. Sebenarnya wakil pol soalnya kan sampean. Cuman aku tahu oke, setelah ini pokoknya ada seseorang nih, ada Mr. X-nya mulai perjanjian baru. Di situ aku mulai apa ya, mungkin mulai tertarik apa namanya untuk mendalami istilahnya. Nah, jelalai waktu itu sudah mulai itu tuh normal tuh kan. Ada ikut misa di offline tapi harus pakai kartu daftar. Misa offline. Iya. Itu aku tak ewang-ewangin tuh daftar online kayak ngerti lah. Pokoknya posik dulu ribet tuh mesti pakai barcode tuh. Terus harus meskipun ngoyak, bone aku di rono buka nih sing buat di karo lain. Sampai gitu. Sampai kanan kiri ya. Matek di buka gini. Ya wes, akhirnya ya sampai itu rindunya. Sebegitu rindu untuk misa offline. Nah, waktu aku setelah baptis itu dilalai kan aku juga langsung ikut pelajaran Krisma. Kayak mau di Rono. Itu kan offline online. Oh ya, itu. Akhirnya terakhir itu sudah offline terus. Terus akhirnya tahun 2021 aku berisma. Wah. Cepat juga. Dilancarkan. Ceritanya jalannya cepet banget itu. Istilahnya tuntas kabeh istilahnya. Nah itu ya sebenarnya aku sih merasa itu mungkin lebih ke starternya ya. Maksudnya dalam artian tuh apa ya, Tuhan mungkin menyiapkan aku harus lebih ke dia dulu baru aku diizinkan untuk lain. Aku mau tanya Ci, setelah offline juga itu kategorial atau pelayanan pertama Ci Tere sendiri di mana? Di KTM itu? Enggak, di Krapiak dulu. Oh, di Krapiak dulu. Pertama kali di Krapiak. Iya. Berarti kalau kategorial pertama? Kategorial pertama enggak ada sih. KTM itu ya pertama. KTM itu yang pertama. Tapi setelah 2 tahun ya. Setelah 2 tahun. Jadi di Krapiak pertama kali pelayanan sebagai apa? Aku pertama kali daftar itu lektor sama tim keamanan. Oh, nah ini nanti yang kita bahas di sini, yang soal keamanan ini. Tadinya aku kalau kita kepikiran juga soal tim keamanan tuh ya paling ya tugasnya macam kayak parkir gitu. Kalau Iya betul. Kalau aku kepikiranku ya, maksudnya kayak kepikiranku di parkiran terus nunggu di depan, mungkin pas bagi komuni juga dampingi untuk itu. Aku kepikirannya seperti itu. Cuman ketika aku baru aja ngajak Ci Tere podcast ini karena kemarin kan Ci Tere beberapa waktu lalu ketika Shell itu sharing, terus keceplos ngomong di keamanan loh. Kerjaan seperti enggak cuma di Krapiak. Aku ini ngapain tuh sih kamu sih? Waktu itu setelah new era ya, new normal itu. Nah, itu aku balik di paroki, mulai ikut pelayanan. Dan aku sebenarnya ketemu KTN tuh justru enggak langsung ketemu. Aku ketemunya setelah 2 tahun aku di gereja Krapiak. Setelah 2 tahun di Krapiak ketemu KTN. Ketemuannya lewat apa itu? Ini awalnya ya. Awalnya itu aku ikut KJK.
ke komunitas jomblo Jomblo Katolik. Katolik, ya. Nah, itu ada acara di Ambarau. Di Ambarau tidak sesuai dengan ekspektasi. Akhirnya tapi justru ketemu sama temen namanya Jessica A, ngomongnya Jessica itu dia itu KTM Denpasar. Oh, orang Denpasar. Di situ. Terus dia ngajakin aku, ini loh tanggal ini ada acara youth camp di Tumpang. Oh, Terus aku ngomong gini, Jess, tapi umurku tuh sudah 40-an loh, ngomong gitu. Are you sure that I can? Pasti bisa, aku tuh panitia soalnya, tapi tim kesehatan dari ngomong gitu. Terus akhirnya dia kontak ke panitia, ternyata masih bisa. Pokoknya selama belum merit masih bisa ikut. Terus itu aku akhirnya di ketemu KTM itu sebenarnya di situ, ya. Dan aku merasa bahwa KTM itu kayak satu wadah yang aku tuh sebenarnya tipikal orang yang senang join dengan sesuatu yang sudah terorganisir. Aku tidak senang yang maksudnya nggak jelas sih. Dan KTM aku lihat masih terorganisir ya, maksudnya jelas. Oh pemimpinnya siapa, mulai didesain oleh siapa, strukturnya jelas. Karena aku sendiri tuh terus terang, menjadi Katolik itu lebih lebih hati-hati untuk join dengan hal-hal yang berbau rohani. Karena aku takut aku salah. Mungkin enggak, jadi takut kayak jangan sampai aku tuh salah masuk komunitas istilahnya. Jangan sampai buta rohani gitu. Nah, gitu ya. Dan di KTM ini di acara ini yang membuat aku terkesan ada penyembuhan luka batin yang aku bawa, yang akhirnya aku dapat jawaban sih. Nah itu yang bikin aku akhirnya ya aku tertarik sama masalah. Cuman ya memang prosesnya tuh lumayan itu ya, lumayan agak kepuntal-puntal gitu. Soalnya kan biasanya kalau kita pulang dari Tumpang tuh kan dikasih nomor kontak dulu loh, kontak kau ini nanti kegabung sini. Aku sempat ditolak sana sini soalnya dengan nomorku. Iya betul. Dulu ditolak. Sampai akhirnya kita bareng. Cuman aku terus ingat karena Ci Irma itu kan kebetulan dia itu kan pelayanan katekis bareng aku gereja. Dia pernah nyebut soal KTM. Aku tanya, Ci, KTM tuh gini-gini. Apa mau jawab piye? Dan dia waktu itu, wes kamu ikut selku wae. Itu kan sel barusan pecah toh. Iya, pertama kali aku diajak ke kumpul sama KTM itu di acaranya pembukaannya jejangannya Cik Meli. Oh iya. Di Majapahit itu. Masih ingat banget. Itu aku mulai start itu, mulai ikut KTM dan bertumbuh sih ya berdua. Karena aku juga menyadari bahwa iman kalau kita tidak punya komunitas yang pas tuh nggak bisa mendukung kita tuh. Karena kita itu butuh didoakan. Kita butuh support juga, support system juga yang bisa negur kita, bisa ngasih kita masukan kalau kita salah kayak gitu. Oh, ini kayaknya mulai melenceng nih. Ayo balik lagi. Itu kayak penting deh. Ya, karena kadang-kadang tuh secara ya jenenge menungso ya. Kadang-kadang ini terlalu berlebihan jadinya kayak jadi melebar kemana-mana. KTM tuh cukup membawa aku untuk lebih ke fokus sih. Benar di fokus. Belajar untuk menyadari bahwa kita tuh melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Itu justru mulai dari KTM sebenarnya. Ya juga dari pelayanan yang aku ikutin ya. Tapi itu sih sebenarnya yang membuat aku bertahan sama KTM. Maksudnya di sel barang sampai sekarang. Berusaha lah istilahnya dalam artian meskipun ya aku tahu misalnya jenis kumpul banyak orang tuh ya nggak selamanya lulus. Ya gitu. Kita individu kumpul. Tapi justru kita bisa belajar di sebenarnya. Maksudnya banyak hal lah. Aku belajar dari Florian, belajar dari Jolly, dari Irma juga, Ko Andre. Punya karakter masing-masing. Tapi itu yang membuat kita tuh sebenarnya lebih bisa menghormati satu sama lain. Benar. Bahwa orang itu tidak harus podo. Orang tuh harus menerima perbedaan itu, tapi membuat perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah. Nah itu KTM. Ya misalnya dengan segala dinamikanya. I'm not say that KTM is perfect. Tapi dalam artian buat aku pribadi itu adalah tempat untuk bertumbuh, komunitas tempat aku bertumbuh. Nah tapi si Tere ini juga kan di keamanan ya. Di keamanan di gereja juga. Itu kemarin kan sempat sharing waktu di sel kita juga di KTM itu. Aku nggak pernah dengar, ternyata baru dengar ketika sharing kemarin tuh kok pelayanannya di keamanan itu sampai kemana-mana. Itu ceritanya awalnya seperti apa sih kok di keamanan di KPI ya. Jadi aku awal mau ikut pelayanan gereja itu awal aku daftarnya cuma 2 sebenarnya lektor sama tim keamanan. Kalau tim keamanan ini kenapa? Boleh diceritakan. Kalau lektor gini, kalau lektor kan ada base-nya ya. Aku seneng baca Alkitab gitu. Jadi aku mikir, wah kayaknya aku cocok nih begini gitu. Dari setelah ikut
tes dan audisi ternyata masuk, suaranya bisa dipakai lah istilahnya. Oke, puji Tuhan. Kalau tim keamanan ini sebenarnya tuh kan memang produk barunya Krapia. Jadi Romo Sunar pengen ada ke satu tim untuk membantu mengamankan gereja dan membantu umat-umat yang ada di sekitar Krapia yang daerah Mangkang itu yang sering kebanjiran segala macam kalau pas hujan deras kayak gitu supaya kalau gereja mau bantu tuh bantuan itu cepet gitu loh, tidak harus nunggu reda dulu banjirnya gitu, udah enggak. Jadi kayak istilahnya kayak fast respon lah istilahnya gitu. Awalnya tuh sebenarnya itu. Dan aku sebenarnya tertarik itu karena aku pengen ya mungkin istilahnya gini lah, kayak cuman juga sih ya, maksudnya tim keamanan gitu, maksudnya istilahnya kan kayak bencana gitu kan aku seneng gitu karena dulu waktu di Dida kan kita juga melakukan hal yang sama sebenarnya kayak misi kemanusiaan kayak gitu. Aku open recruitment nih, umur juga sudah masih masuk, terus itu tidak ada laki perempuan bisa kayak gitu, sehat jasmani dan rohani. Aku ngerasa bahwa aku cukup kuat deh, bisa ikut kayak gitu. Ya wes akhirnya aku join juga kan. Waktu itu yang daftar perempuan cuma 3. Aku ada 4 deh. Aku Magnus, Francis, Siska sama Yohana gitu, 4 orang. Enggak 3 atau 4 ya? Aku lupa lah pokoknya. Tentang soal itu soalnya. Sedikit ton. Ya, yang maknanya bapak-bapak. Betul waktu Romo menjelaskan tentang job desk-nya dan deskripsinya tuh bikin aku mantep sih. Nah, kenapa kok bisa sebenarnya untuk perkembangan sampai sekarang? Aku melihat sih sebenarnya perkembangan sebenarnya dari teman-teman itu ya. Karena teman-temanku yang di tim keamanan itu kan basicnya mereka pekerjaan sebenarnya. Kayak ada satu yang kerja di PLN, ada yang satu yang memang dia punya ambulan di bidang ambulan. Dia punya ambulan yang biasa dipakai kayak istilahnya mah ambulan mandiri. Gitu aja. Jadi kalau tim keamanan gereja itu biasanya kan ya bukan cuma tim keamanan gereja. Kalau dibilang namanya tim keamanan itu kan ya cuma mengamankan daerah ketika misa. Mungkin mengamankan gereja atau mengamankan sekitar gereja untuk ketika proses misa atau ada acara besar di gereja. Cuman kok keamanannya ini bisa dijelasin nggak? Kalau ngoni Krapia ini sebenarnya namanya itu tim keamanan dan tanggap darurat. Jadi ada belakangnya. Iya betul. Namanya TKTD. Jadi singkatannya TKTD. Keamanan dan tanggap darurat. Ya kalau keamanan kita biasanya yang ngatur jadwal parkir. Maksudnya kayak ini kan mau cari dana ya wes nih kita daftar ke tim keamanan yang bikin jadwal. Berarti bulan ini cap ya cari uang. TD-nya itu yang sebenarnya yang bisa ya pengamanan istilahnya dulu itu ngoni Krapia itu kan kayak alat pemadam kebakaran kan cuma di satu titik, sekarang sudah bisa dipasang di mana-mana sesuai dengan SOP yang bener lah istilahnya. Itu memang misinya dari Romo Sunar. Iya, itu memang Romo Sunar. Jadi pencetusnya memang Romo Sunar. Tuh pengamanan, terus kayak dulu itu kan istilahnya Krapia itu gerejanya kan di daerah pemukiman ya. Iya, di dalam pemukiman. Nah, dan itu kan pasti ada kelas juga sama warga-warga sekitar. Nah, kita tuh ada tim keamanan, dengan ada tim keamanan ini jadi lebih TKTD itu ya. Jadi lebih kayak menjaga keamanan gereja dan sekitarnya gitu. Jadi tanggap darurat dengan warga-warga sekitar. Iya, betul. Ketika pertama kali itu berapa orang? Pertama kali cuma 18 orang. 18 orang. Satu. Ya, dan bukan cuma satu gereja karena. Iya, betul. Mandatnya Romo kan semua. Iya, dan tanggap darurat ini memang awalnya dari Romo Sunar kan pencetusnya supaya bisa bantuin umat-umatnya kita, bukan umat-umat lain, maksudnya lebih ke intern gitu loh. Gitu. Tapi karena mungkin dari teman-teman sendiri itu yang memang basic pekerjaannya memang di bidang ini, ada kelistrikan, ada yang memang kayak emergency response kayak yang punya ambulans segala macam. Jadi kita tuh jadi kayak apa ya istilahnya itu jadi kayak meluas gitu loh. Nah, dan itu masih di bawahnya Romo. Maksud aku masih di Romo Sunatia yang memantau semuanya. Dan beliau memang pada kaget kenapa jadi kayak gini gitu loh. Maksudnya jadi sebesar ini gitu. Jadi kayak sekarang berapa? Kan kayak 28 ya kayaknya. 28. Kita 2 kloter rekrutmen itu yang dulu awal-awal ngapain sih ketika pertama kali TKDD itu? Dulu kita job pertama yang tanggap daruratnya ya itu bantuin rumahnya umat yang rumah itu ya, ceritanya jebol ya gitu-gitu malam-malam gitu. Jadi kita memang istilahnya tim ini kebetulan kan memang solid ya. Istilahnya tuh orang-orangnya tuh ya istilahnya memang biasanya mau pelayanan lah gitu. Dan karena mereka mungkin secara
ya ada di ngomong mereka cukup ya enggak, tapi dalam artian mereka mau menyumbangkan tenaga untuk membantu gereja ya mereka melakukan Nah, itu tim itu disupport oleh gereja ya. ya di gereja. Waktu kita datang ke lokasi ya kita lihat dulu kisah perlu didandani apa. Nah, biasanya kalau kita lebih langsung ke Romo, kita bukan ke Timpel ya, maksudnya tim apa kategorinya enggak. Kita biasanya ke Romo langsung karena kita koordinatornya langsung Romo, dan nanti Romo yang kayak yang kamu support ini, kamu support ini, kamu support ini. Nah kita yang jalanin. Gitu kayak rumah jebol, terus kayak banjir harus ngirim nasi segala macam kan kita nggak bisa kerja sendiri. Tim keamanan tuh nggak punya kasok, nggak punya duit gitu. Ya disediakan semua. Di Indonesia sediakan gereja. Kita langsung kalau mau Romo ini gini. Gitu nasi bungkus kayak gitu-gitu ya wes Romo yang jalannya. Bagusnya setelah kita ada kegiatan-kegiatan kayak gitu, Basarnas mulai itu Pak. Basarnas. Ya, Basarnas. Jadi kita kayak ada pelatihan nih ngundang mereka. Serius. Terus kayak Gimana ceritanya gitu. awalnya gimana kok tiba-tiba Basarnas tertarik tuh? Nah, itu sebenarnya waktu itu kejadian di pas banjir di Mangkang. Iya. Nah, aku cerita itu. Nah, teman-temanku sendiri itu sebenarnya ternyata punya kenalan orang Basarnas. Yang ada pelatihan yuk, ada apa gitu. Yang sudah terlaksana itu yaitu pemadaman kebakaran, pakai alat pemadam. Untuk lingkup yang kecil sampai yang besar pakai alat itu. Terus kayak kemarin ada di pelatihan. Jadi kita manggili umat ketua lingkungan sih sebenarnya. Nah. Wakil dari ketua lingkungan dari paroki untuk ikut pelatihan. Wow. Itu kayak gitu. Terus kayak penyelamatan pertama, ngajari CPR, ngajari apa gitu-gitu. Beneran. Jadi itu kegiatan-kegiatan kita, dan dalam artian sing dadaan banyak ya. Maksudnya kayak kemarin karena aku sering nge-share tuh, tolong dong bantuin ini kayak gitu. Boleh dong ada cerita mungkin yang kemarin berkesan banget ya. Boleh di-share nggak? Iya, boleh sih. Jadi gini, kita itu karena memang mungkin linknya, koneksinya itu kan sudah luas. Ya. Jadi punya teman dari kepolisian, terus kayak mungkin aku nyebut nama ya, kalau Babinsa sama Bendikantiknya di Rapia itu Pak Derajat sama Pak Supar. Itu Pak Dumari itu adalah dua tokoh dari instansi yang sangat dekat sama tim kita gitu. Jadi kalau memang ada apa-apa kecelakaan segala macam itu mereka biasanya langsung minta koordinasi sama kita. Especially kalau mereka menemukan KTP-nya itu memakan oleh. Langsung dikoordinasikan. Nah, jadi biasanya pertama itu kalau di timku itu namanya Pak Pravian. Pak Pravian itu langsung connect sama yang bagian Polres itu. Iya. Di-share, ada yang tahu enggak nih, tolong minta alamatnya ini, tolong yang deket segera menghubungi keluarganya. Jadi kita sering seperti itu. Jadi tepatnya gitu. Jadi memang satu di tim grup WA, tim keamanan itu nggak pernah sepi. Ada, ya. Terus kayak istilahnya, di daerah sini kayak ada ini, itu langsung. Yang berkesan sih memang kemarin ya. Baru-baru ini ya. Ya baru-baru ini yang ada umat gereja hilang tentu. Ya itu. Sebenarnya itu kalau diomong kurang gawean ya memang kurang gawean. Kadang-kadang aja aku tanya gitu, Pak ngapain kok ngono gitu, maksudnya kok sibuk ngurusi uang. Ya bukan sibuk sih, kita sendiri juga punya kesibukan masing-masing kerja gitu. Tapi kita berusaha, kalau kita nggak bisa menuju ke TKP, terus kita bisa melakukan sesuatu dengan menghubungi siapa dan harus gimana kayak gitu, paling nggak itulah yang kita lakukan. Bentuk kontak lah ya. Bentuk kontak, karena kalau kita di tim itu nggak ngerasa gini. Pemikirannya kita sebenarnya simpel. Kalau kita di posisi korban, namanya kayak korban kecelakaan soalnya kayak gitu. Kita tuh pengennya juga keluarga tuh tetap tahu. Dan sedangkan kadang-kadang kalau menunggu kayak polisian atau apa, itu kan harus dibawa ke sini prosedural. Nah, kalau semuanya kita share KTP di grup nih, Pak Didi rumahnya daerah Bimbing, ini namanya Bimbing, bisa nanti saya langsung ke keluarga. Itu jadi shortcut tuh. Jadi shortcut, dan itu akan membantu keluarga. Soalnya ya amit-amit sih ya. Maksudnya kan ada mungkin ya korban seperti itu tidak dikenali terus di ruang jenazah sampai berhari. Gitu. Dan nggak tahu keluarganya. Nggak tahu. Itu yang membuat aku kadang-kadang berpikir juga, nah aku di posisi dia atau di posisi keluarganya itu ya setengah mati. Maksudnya dalam artinya sedih juga. Ini yang kemarin itu yang orang hilang. Yang kedua yang kemarin kecelakaan itu yang di daerah mana itu yang pagi-pagi itu yang aku nge-share itu ternyata
pegawainya temanku Iya, malahan. yang cerita itu Itu kaget juga banget, mengagetkan. luar biasa banget. Dan ini secepat itu gitu. Ya kalau nggak share nggak akan Nggak tahu, cepat. nggak akan Itu tahu. cepet banget prosesnya dan keluarga bisa langsung tahu. Walaupun KTP-nya pertama sama KTP-nya awal, KTP-nya dia sama sesuai itu kan nggak bodoh. Kita harus mencari toh. Di KTP rumahnya masih di Kalisari. Oh, belum Kampung pindah. Pelangi ternyata alamat dia kalau alamat barunya sudah di luar. Tapi kan istilahnya kita bisa mencari tahu informasinya. Betul. Nah kita secara personal mau turun tangan itu cepat prosesnya, shortcut banget. Dan itu ngebantu Bang. Sampai yang temenku yang bosnya dia yang meninggalnya sampai sih terima kasih banget ini keluarganya itu sampai tips salam ya buat teman-teman ya gitu. Sampai kayak gitu. Jadi ya menurut aku at least if you cannot membantu yang istilahnya langsung ke TKP, langsung ke lokasi tuh kamu bisa kok membantu dengan cara lain gitu. Nah, itu yang mungkin mau aku sharekan ke teman-teman sih ya. Maksudnya dalam artian kamu nggak harus melakukan sesuatu yang luar biasa untuk membantu orang lain. Dengan apa yang kamu bisa tuh bisa. Contoh ya nge-share, sama tahu bisa ketemu, ya tuh bener nggak? Ya karena kita harus menganggap bahwa ya dia orang juga kita. Hal yang kecil cuman sekedar sharing itu aja ya. Sharing info yang misalnya ada itu tuh kayaknya orang remeh lah tak share. Paling wis akeh sing nge-share itu sebenarnya kayak gitu memutus berkat ya, memutus saluran ya. Karena kita nggak mau nge-share seperti kecil-kecil sih itu ya. Itu memutus saluran buat harusnya sampai lebih luas. Tapi kamu berhenti di situ. Iya. Dan kalau ditanya ada sih beberapa teman ngomong, kok iki mendino nge-share ngomong iki ora kesel. Ya wis, terserah kamu mau menerima itu syukur, enggak mau menerima ya enggak apa-apa. Yang penting gini, paling enggak aku sudah nge-share dan itu kan keputusan lu. Kamu mau terus ke apa enggak itu kan keputusan lu. Keputusanku mau jadi saluran atau enggak gitu. Dan itu hal yang simpel kok. Kamu tuh cuma nge-share doang gitu loh maksudnya. Kamu nggak keluar uang juga gitu loh maksudnya istilahnya. Hitungan detik. Jadi hitungan detik. Dan itu begitu itu ditemukan atau begitu itu selesai case close. Oh lega banget. Even kita mungkin orang tak kabariku pas ketemu itu kan seneng banget. Ya puji Tuhan. Ada joy gitu. Nah itu yang maksudnya mungkin orang meremehkan ya. Hal yang simpel sih sebenarnya. Sebenarnya hal yang simpel itu. Aku nggak merasa bahwa kita itu orang-orang hebat kok di tim keamanan atau di tim tidak. Kita orang-orang biasa. Kita orang biasa yang mau peduli itu aja. Itu aja maksudnya dalam konteks sekarang tuh kepedulian sing memang sing ada. Susah. Aku inget banget sing kemarin sing berkesan banget omongan Ci Olive sama Rian ya. Maksudnya bener aku ngomong itu bener 100% bahwa maksudnya ngapain untungnya apa gitu. Dapat cuan apa enggak? Ya memang enggak dapat. Kita enggak dapat apa-apa. Iya, enggak dapat apa-apa. Kita justru seringkali kita mengeluarkan betul. resource dari kita sendiri. Iya. Tapi yang menurut aku ya kamu menempatkan dirimu di atas orang lain dan bukan mereka itu sebagai beban keluargamu ya kamu nggak mungkin bisa melakukan itu juga sih. Itu aku percaya sih kok. Soalnya gini, aku sejak menjadi Katolik itu punya satu prinsip yang mungkin simple ya. Kalau kamu mencintai Tuhanmu ya kamu harus mencintai orang-orang maksudnya ya orang-orang ciptaannya. Ya itu. Jadi love God, love people. Itu prinsipku sekarang. Jadi sekarang love people. Jadi mau ada orang ngomong, "Kenapa kamu maksudnya sekarang kok getol banget sih maksudnya ngelakuin kayak gitu?" Ya karena aku tahu Tuhan itu sama mencintai aku duluan. Jadi aku sekarang harus mencintai orang lain karena orang lain itu juga ciptaannya Tuhan. Love God, love people. Nah, kamu cuma love God tok tuh. Mau gereja, misa segala macam enggak akan berbuah kosong gitu. Justru kamu akan bertumbuh. Kamu akan berbuah saat kamu mau membantu orang lain. Tapi di situ kamu belajar. Kita membantu orang lain itu sebenarnya bukan kita yang membantu loh. Kita cuma jadi saluran. Kita tuh juga dibantu loh. Istilahnya dalam bantuan gini. Kita jadi punya empati. Oh iya. Aku emang mana kalau ngono orang ono sing nyawangi itu yo setengah nanti. Empati kita dilatih di situ. Iya. Jadi orang yang dulunya istilahnya ketol, istilahnya maksudnya introvert, maksudnya gak pedulian kayak gitu kita diajak untuk peduli. Iya. Memanusiakan manusia. Menurut aku so. Jadi pelayanan dan aku juga melihat bahwa pelayanan itu bukan hal yang gampang sebenarnya. Soalnya kan berhubungan dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang, pro dan kontra pasti ada, ya kan. Cuma tinggal kamu fokusnya mana. Makanya aku bilang love God dulu, baru kamu love people. Nek kamu nggak love God, kamu nggak bisa love people. Karena begitu kamu
Love God itu kan berarti kamu mencintai Tuhan karena Tuhan sudah give you something yang luar biasa, makanya kamu ingin share itu ke orang lain. Betul. Karena kalau kita nggak punya, kita nggak mungkin bisa ngasih. Jadi aku percaya. Benar. Kalau Ngasih, kita punya, gini lah, ngomong secara materi, aku punya uang, gitu. Kamu berarti bisa ngasih orang uang, toh. Nek orang itu butuh. Sama, nek kamu punya joy in your life, you can share with others. Kalau kamu punyanya pain, kayak sadness, feel gloomy, kamu nggak mungkin bisa share joy ke others. Iya. Itu aku prinsipku seperti itu. Jadi dan itu aku membuktikan. Gitu loh. Jadi nek kamu tahu bahwa Tuhanmu itu sudah memberikan kamu yang terbaik, pasti kamu akan melakukan yang juga yang sama. Dan itu ketika kamu share itu nggak berkurang, Iya, justru berlipat ganda. Apakah dengan kamu share ke orang lain masalahmu hilang, pergumulan hidupmu hilang? Enggak. Salibmu hilang? Enggak. Berarti kamu akan merasakan joy, dan joy itu yang akan menjadi kekuatanmu untuk melewati hidup. Itu benar. Oh, benar banget. Aku juga merasakan, dan itu perlu falling, menyadari callingnya. Iya, dan itu perlu biasa sih, Vo. Maksudnya enggak serta-merta orang tuh bisa, mungkin kayak Vo, dan serta-merta bisa berpikiran positif, itu tuh enggak serta-merta. Orang harus dilatih. Dilatih dengan apa? Ya kamu ya do something dengan itu. Kamu cuman apa sebenarnya kayak berdiam diri, kamu tuh enggak akan bisa. Iya, enggak bisa. Karena itu perlu dilatih. Empati tuh tiap orang punya empati. Cuman tinggal geraknya tuh mau ada. Iya. Bener enggak? Kamu bisa ngomong, kasihan ya, gini katanya. Kamu Ya bisa ngomong tok. Ya do, ya wes. Jadi ya cuman berhenti di situ tok. Ngerti enggak ya maksudku? Jadi aku juga belajar menjadi seorang Katolik itu jangan cuma ngomong kasihan. Do something. Gitu loh. Ini satu hal yang lucu ya. Maksudnya aku tuh pernah ya, maksudnya kecewa dengan beberapa hal pelayanan di gereja. Aku cerita sama satu romo, aku curhat lah istilahnya. Oh gini. Romo tuh cuma ngomong gini aku. Oke, aku tampung. Aku cuma mau tanya satu hal dari apa? What can you do with that? Itu yang menginginkan aku. Oh iya. Tamparan. Nek kamu komplain, you have to do something itu aja. Nek kamu ndak bisa do something, ndak usah komplain. Udah ndak? Karena kamu ndak melakukan sesuatu. At least you do something for that. Kamu udah tahu nih boroknya di sini. Oke, yuk perbaiki bareng-bareng. Kamu komplain boleh, tapi kamu do you have any solution for that? Apa yang udah kamu lakukan paling enggak? At least apa yang udah kamu lakukan. Jadi jangan komplain tentang pekerjaan orang lain, tapi ini loh, aku tuh bisa melakukan yang lebih baik kok. Yuk bareng-bareng perbaiki. Itu lebih bagus daripada kamu cuma komplain. Iya, betul. Aku makanya jujur jadi ya banyak itu, makanya dari pelayanan itu aku banyak belajar loh. Maksudnya tentang bagaimana cara kita komplain, bagaimana memberi solusi. Orang tuh jangan cuma komplain, harus bisa ngasih solusi. Kamu udah sama solusi, shut your mouth up. Itu menurut aku. Jadi dalam artian nek orang bisa melakukan sesuatu yang lebih dari yang mereka lakukan, ya wis kan diam aja. Ya kan? Kecuali you contribute something. Itu kan kamu punya hak untuk ngomong kan. Ya karena kamu enggak contribute, ngapain lu ngomong gitu loh. Benar enggak? Banyakan orang tuh kayak gitu. Ngerti enggak? Aku tuh sampe ngomong sama teman-temanku. Udah gini, makanya aku nge-share, mbok teruskin support enggak, mbok teruskin enggak apa ngomong itu. Sing penting aku sudah memberikan kamu kesempatan untuk melakukan sesuatu. Karena gini, aku juga belajar dari satu hal ya. Kita tuh sebenarnya berbuat baik sama orang, berpelayanan itu melatih kita untuk berbagi. Bukan berbagi sesuatu materi, tapi kayak berbagi hikmah, berbagi berkat dong. Kadang-kadang tuh orang butuh dijawil untuk dia mau join. Kadang-kadang nggak ada yang jawil. Bener nggak? Aku punya satu temen. Dulu awal-awal aku nge-share itu dia lagi nih. Kok itu loh senengannya. Aku nek tak gelem. Nek maksudnya kamu merasa terganggu, nggak usah dibaca, dihapus. Aku ngomong gitu. Tapi nggak chat selesai aku ngomong gitu. Tapi lama-kelamaan tuh dia jadi kayak, oh Semarang area ya, jadi ya mau share. Dan dia ngomong gini, aku tuh kayak butuh dijawil supaya aku tuh lebih peduli sama orang. Aku tuh tipikalnya juga, wes kayak kerja kira ngerti siniane. Jadi dia tuh nggak mau diganggu tipikalnya orangnya. Jadi kayak istilahnya mungkin lebih kayak egosentrik banget gitu loh. Even ke keluarganya. Jadi dia ini pokoknya fokus sesuatu nggak mau diganggu. Tapi dengan kamu jawil itu lama-lama aku juga merasa kayaknya aku bisa doing something with that gitu loh. Dan itu luar biasa sih. Hal kecil sebenarnya, hal yang kecil. Kan aku ngomong sama teman-teman tuh, jangan ghosten ya. Ada berita apa lah, pasti aku ngomong gitu. Ya, tapi memang kayak kita kalau di kitab suci juga kan, kalau temanmu ada sesuatu ya kita ingatkan. Iya. Dan untuk ngomong ke orang, untuk
nge-share sesuatu ke orang juga kan memang ya. Itu paham. Nah, ya. itu loh sebenarnya banyak orang tuh gini sih, kalau aku keresahanku sama Olive pribadi ya, maksudnya kayak sing berapa ya baru tadi sih mungkin orang ini cuman menerka-nerka yang Ya. akhirnya jadi gosip Ya, betul. tapi nggak konfirmasi langsung ke Betul. orangnya, bener kan sih? Betul. Kalau kita kayak aku sama Ci gini, kita obrolin apa sih misal, Ci ini mau masalahnya seperti ini misalnya, ya ngomong langsung, bukan aku ngomong ke Olive. Iya, betul. Karena kan kalau aku ngomong ke Olive nggak akan nyambung. ya Karena itu kan nggak ada dong. Masalah kan di sini, Iya, betul. bukan di situ. Jadi kalau gini terus jadinya gosip, Iya. ini nggak tahu, berdua jadi benci. Iya, betul. Nah, Berdua malah jadi bener. bikin dosa. Nah, kalau aku langsung sini ini selesai, ini nggak akan ada. Iya, Ya paling betul. ngomong adanya yang aku udah selesai. Udah konfirmasi udah Nah. selesai, ternyata masalahnya ini gitu Loh, kan, itu gitu. daripada kayak gitu lah. Cuman banyak aku nggak bilang orang sih, karena aku dulu mungkin seperti itu juga. Jadi kayak menilai orang ya. Menerka-nerka. Aku kayak, aku ngomong ke Olive, Cik Tere ini kayaknya orangnya itu deh, atos. Tapi aku nggak tanya dan nggak ngobrol langsung. Jadi mana tahu. Iya, betul. Kecuali kita ngobrol langsung, kita bakal tahu orangnya seperti apa baru. Iya. Seringnya seperti itu. Dan selalu orang kadang-kadang tuh sekarang lebih dengar kata neto kata neto dari kayak gitu. Orang ngicip dhewe mong. Iya, betul. Iya. Tanya sendiri toh. Sekarang makanya kalau sekarang juga kalau ngobrol sama orang, kalau misal digosipin, ya udah dong ngobrol sama orang ini. Iya. Nanti orangnya gimana? Yang sebenarnya yang dia lakukan tuh apa sebenarnya, dan dia yang maunya seperti apa ya hanya langsung Iya. WA langsung gampang. Iya. Kalau nggak mau ngomong langsung ya WA. Iya. Kalau nggak telepon. Ya itu katani atau ketoke. Ketoke itu penyakit. Itu penyakit. Dan aku terus terang sebenarnya belajar ya dari komunitas. Sekarang aku kan masuk KTN. Terus kalau tim keamanan kan masuk di pelayanan paroki. Sekarang aku juga masuk di komunitas Satu Hati namanya. Itu komunitas lintas agama. Baru-baru ini? Udah 2 tahun jalan. Wow. Kita ini Satu Hati. Kita pemerhati orang jalanan sebenarnya. Jadi kayak istilahnya kita bertemu secara tidak sengaja dan akhirnya membentuk satu grup. Sebenarnya dulu nggak ada nama. Cuma terakhir kita punya namanya komunitas Satu Hati. Ini lintas agama ya. Kita berdelapan. Aku Katolik. Aku punya teman Kristen satu. Yang lainnya Muslim. Wow. Awal kenapa aku mau join sebenarnya istilahnya simple sih. Sebenarnya aku cuma mikir gini. Aku istilahnya cuma kumpul sama orang Katolik. Aku melakukan pelayanan. Berarti itu kan aku harus mencari yang sesuai dengan Katolik lah, sing aman gitu. Maksudnya apa Kristen lah paling enggak. Nah aku ingin menjangkau yang lebih luas. Orang Muslim apa itu susah. Nanti tidak. Makanya begitu aku ketemu sama mereka cocok ngobrol. Terus mereka yuk kita doing something yuk gitu. Wow. Umurnya sebenarnya nggak bisa jauh dari aku. Ya 35, 40 lah. Paling tua aku memang. Dan kita tuh kayak bisa nge-clock gitu. Yang perempuan cuma 2 ya, aku sama yang Kristen 2. Ini semua laki. Jadi kita ketemu grup itu langsung cocok banget gitu loh. Kita doing something gitu. Nah, kegiatannya ya sebenarnya nggak sing wow banget kan enggak so. Aku mungkin sering nge-share ke Olive juga ya. Ini udah butuh bantuan nih kayak gini. Itu dari Satu Hati. Namanya. Jadi dulu namanya kita komunitas pemerhati orang jalanan. Nah, sekarang diganti komunitas Satu Hati. Enggak ditulisin soalnya sih kita juga jadi sebenarnya agak bingung. Iya. Cuman ini jujur ya, aku belajar tentang perbedaan dan menghormati orang-orang di luar Katolik. Itu dari komunitas itu. Jangkauannya lu lebih luas. Karena kita enggak jadi dia ngomong gini, orang itu enggak harus tanya, enggak tanya agamanya apa. Nah, gitu. Tapi kita tetap butuh satu wadah di mana kita tuh bisa menjangkau. Nah, kita enggak punya koneksi enggak bisa. Contoh nih, kita mau ke panti asuhan yang Muslim, misalnya orang Katolik. Kadang-kadang itu pertanyaannya macam-macam misalnya. Benar enggak sih? Benar. Nah, terlalu banyak curigaan apa kayak gitu. Tapi kalau kita punya komunitas yang mix gitu, yang mau didatang yang general gitu ya datangnya jadi ini berarti sosial ya. Jadi tuh aku sih terus terang merasa bahwa Tuhan tuh baik.
Angan-anganku pengen punya komunitas yang lintas agama, yang bisa cocok, maksudnya yang kayak tim keamanan juga, kayak pelayanan di gerejaku, aku menemukan dengan mereka. Dan itu luar biasa banget. Mereka tuh orang-orang top banget. Dan istilahnya nek ngomong berhasil secara finansial ya, tapi mereka tuh bener-bener mau itu sharing itu. Itu yang aku, dan itu justru ya kok. Komunitas ini tuh membuat aku melihat dunia lebih baik. Aku dulu nganggepnya saya kira kayak mau jahat. Dulu sempat berpikiran seperti itu ya. Maksudnya dengan banyak kejahatan di mana-mana. Tapi dengan mereka yang tidak seagama dengan aku, dia mereka masih ada orang baik. Masih banyak orang baik. Iya, Tuhan. Iya, makanya dalam artian aku sampai Tuhan luar biasa ya. Ampuni aku Tuhan. Pikiran. Aku dulu tuh sering gitu kok. Karena kalau ada orang ngomong gini, dunia itu sudah terlalu kejam kayak gitu-gitu. Dulu aku mengiyakan gitu. Tapi aku sekarang kalau ada teman-teman yang ngomong gitu, salah. Masih banyak orang baik. Masih banyak orang. Kalau banyak yang jahat, ya yang baik lebih banyak. Ya, jadi yang menurut aku ya tergantung kita sih mau menempatkan gimana sih. Dan selama kita melakukan segala sesuatu diawali dengan ya fokusnya ke Tuhan lah sebenarnya. Aku tuh sebenarnya waktu itu ngobrol-ngobrol ya gini, habis biasanya tuh aku nih mau tidur, kan aku doa. Setelah doa tuh aku masih ngobrol sama Tuhan. Jadi kalau Tuhan kayaknya tuh aku punya teman-teman yang beda agama, terus kita bisa melakukan bakti kayak aksi sosial kayaknya keren juga. Keinginan. Gitu. Maksudnya itu enggak sambil doa loh kok. Maksudnya kayak cuma ngobrol aja. Kayak keren deh. Aku kan tipe orang memikir kok. Mikirnya kan aduh gitu loh. Jelalai itu secara tidak kebetulan. Itu secara kebetulan kamu. Aku justru ketemu itu sebenarnya sama grup ini yang Muslim Geling yang laki-laki. Karena salah satu dari yang Rusdi namanya itu pernah pesen aku roti buat pacarnya. Akhirnya ketemu di kafe. Ketemu di kafe sama temen-temennya ini berenam. Terus habis itu ketemuan ya COD, bukan COD. Jadi aku ngeparkir roti itu tuh di kafe istilahnya yang daerah Leburan gitu. Nah terus kita kan ketemunya online ya, maksudnya juga kenalannya kan online, dia japri ini Instagram, tidak secara langsung terus WA gitu loh, maksudnya oh iya nanti antar dari situ ya gini. Dia tuh tidak menyangka ternyata yang bikin tuh masih muda. Kayak Honda, saya sudah tua, saya sudah 40. Terus ngobrol-ngobrol, oh saya kalau saya bidang otomotif dari gitu, mau gini. Ada sing arsitek juga, sama ada sing apa gitu. Terus oh ya kegiatannya apa gini ya. Terus kita cerita. Terus Mbak, saya tuh muslim loh Mbak. Udah apa ngomong gitu. Ya istilahnya kan mana. Nah kan dia tanya tentang roti yang bikin kayak gitu. Awalnya cuma itu. Terus nah di temennya ini, satu grup ini tuh ada satu yang pacaran sama orang Kristen. Yang sekarang jadi akhirnya malah jadi satu terus. Nah, jadi rutin ketemu karena ngobrolnya nyambung. Dan kita tuh ketemuan itu jadi kayak merencanakan sesuatu. Kalau tuh ya gitu ya, ngobrol-ngobrol biasa. Terus dia tanya, biasanya tuh orang Katolik tuh kegiatannya apa dong? Jadi berteman dulu awalnya. Kita awal kegiatan bareng itu bagi nasi bungkus 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu awal itu kita bagi-bagi nasi bungkus dari tanggal 23 sampai 31 Desember tiap malam. Keliling. Bagi nasi. Jadi kita istilahnya kan gini, akhir tahun yuk berbagi gitu loh istilahnya gitu. Jadi ya sampai sekarang ini tahun ini nanti tanggal 23 ada yang keren sih. Aku senang maksudnya dalam artian mereka tuh orang-orang yang gercep juga. Jadi makanya kayak istilahnya kayak ada kejadian apa gitu, stick tekan. Kamu bisa survei enggak? Nggak bisa wes nanti siang ya, bermakan siang aku ngetik sana. Ya jadi aku bersyukur sih ya, maksudnya dalam artian bukan kitanya yang hebat sebenarnya. Aku lihat itu sebenarnya jalur ya Tuhan sih. Tuhan itu benar-benar luar biasa membentuk kita nih kita mau. Wow, berat. Ya kan? Nek kita mau loh ya. Cuman kan kadang-kadang orang tuh mikirnya kan kamelan, ribet, gitu. Ya itu seperti kalian mau cuani lah, untungnya apa lah, ya tuh bener. Iya. Bener ya? Ora ya kayak kurang gawean gitu. Iya sih.
Sekarang aku ya bisa masak kayak Korea sama si Olive. Ada kayak maksudnya kayak bikin podcast kayak gini. Ini kan juga butuh waktu, butuh Iya. effort, ya kan memakan waktu. Betul. Segala macam itu kan bukan hal yang main-main ya menurut aku. Iya. Ya, direnung-renungkan aku juga mikir sih, kalau kita juga mikir dengan pikiran dunia, Ya pikiran ada dunia, standar kita enggak sampai. ya kita maksudnya ya bakal jadi orang dunia terus. Kalau mau ngikutin Tuhan Yesus, ya wis cobalah WWJD loh. Ya kan? What would Jesus do? What would Jesus think juga kan? Ya wis lah kita ngikutin. Selama ini kayaknya dicukupkan, disediakan Tuhan pelayanannya juga. Ya wis jalan loh. Iya. Gitu aja. Wah. Memang yang masalah dicukupkan tuh memang kayak kadang ini mikirnya ya. Ya dewe iki ada kayak acara kok ngomong ki ya duit sithik loh dia ngomong gitu. Tapi semuanya dicukupkan. Tapi ya memang kayak semua tuh kayak disediakan. Karena kemarin waktu di sana kan ngomong. Pokoknya selama itu proyek dari Tuhan, tidak akan pernah gagal. Apapun bentuknya. Aku enggak ngomong itu secara Kristen atau secara Katolik ya. Semua. Maksudnya semua hal yang kamu memang fokusnya untuk memuliakan nama Tuhan, pasti aku jalan. Iya. Enggak mungkin gagal. Gagal itu di mata manusia ya, maksudnya dalam artian. Tapi kadang-kadang tuh Tuhan punya satu keindahan gimana. Kadang-kadang kan lihat cacat. Ya, kadang-kadang kan kok ora sempurna ya, kok ono sing ngene ya, kok. Itu kan standarnya kita. Tapi Tuhan lihat ini sempurna. Sudah hati. Justru kalau terlalu sempurna, kita jadi kurang bersyukur, sombong. Bener enggak sih? Tapi di saat kita, oh iya memang sih kesempurnaan teman sama Tuhan. Kalau enggak sempurna ya memang kita manusia enggak sempurna ya, bener enggak? Ya gagal di mata manusia itu. Iya. Karena manusia. Tapi enggak ada gagalnya. Betul. Ya cuman di mata manusia. Ini mata manusia aja yang mau gagal. Dan semua kan kalau sudah itu tuh pasti rencananya tuh pasti ada aja. Iya. Bener. Apa sih makanya ya itu kita kalau mau maksudnya mau pelayanan dengan Tuhan ya jangan berpikir duniawi, jangan bertindak terlalu duniawi juga, kayak menyingkirkan segala sesuatu walaupun kayak itu nggak mungkin, tapi kayak bacaan tadi ya Paulus di hari ini ya itu kan Paulus juga itu, tapi bukan yang di Korintus yang di bawah sih, Korintus yang atas tuh kayak Paulus kan juga sempat aku tuh menabur benih-benih rohani. Harusnya kan aku juga pantas untuk mendapat keduniawi, menuai keduniawian rasanya. Tapi dia kan enggak. Nah, itu loh. Memang. Cuman butuh kerendahan hati ya untuk seperti itu. Dan enggak semua orang tuh bisa seperti itu. Menurut aku sih. Dan aku justru sebenarnya melihat kerendahan hati orang-orang yang benar-benar tulus gitu ya. Itu justru sebenarnya dari orang-orang banyak ya kok ya. Justru orang-orang yang mungkin yang mungkin bukan imannya kayak kita. Iya. Aku belajar tentang kerendahan hati itu justru dari mereka yang mungkin agamanya ora sebagus kita gitu loh, gereja, gitu enggak. Tapi di situ mereka benar-benar tulus dan aku lihat Tuhan tuh memberi kita satu pelajaran tuh lewat hal-hal yang kecil. Asal kita mau notice ya. Asal kita mau notice. Kalau kita enggak notice, kalau kita hati ini wis itu loh, makanya aku ngomong gitu. Tapi lagi sih sebenarnya dikabari ini ibunya sudah ketemu. Ini ternyata di logo. Aduh. Wis langsung iki wis lega, seneng, kalau seneng padahal iki yo istilahnya mungkin she's not my family atau gimana gitu. Tapi ya sebenarnya kenal karena kita kan satu gereja. Tapi istilahnya sudah ditemukan dan dalam keadaan sehat. Oh berarti kita habis ini harus sebagai apa? Itu jadi istilahnya itu kayak kita merasa itu that's joy. Itu yang nggak bisa kita bayar pakai uang. Maksudnya, dikasih uang 1 miliar belum tentu loh kamu bisa gunakan sungguh. Iya betul. Benar loh. Harus ada karunia menikmati. Iya, benar. Tidak. Saat kamu bisa bersyukur dengan segala sesuatu, meski hal yang kecil apapun, saat berat-beratnya hidup, ya tetap bisa ngapot. Itu nak aku. Ya bersyukur. Iya. Apakah kamu bersyukur dengan kamu ikut Tuhan Yesus masa alhamdulillah? Enggak. Enggak. Malah justru tambah berat. Tambah berat, iya. Tapi kamu tambah kuat juga. Iya, tambah kuat menjalaninya. Iya, betul. Ya kadang-kadang capek sih. Ngomong capek tuh capek sih kadang-kadang. Dipikir ya secara manusia gitu. Tapi ya itu. Tuhan itu, aku tuh ya kalau sekarang punya kebiasaan pagi. Ya malam kadang-kadang capek ya. Makasih Tuhan ya ini setelah bangun pagi itu tuh bersyukur Tuhan. Aku masih bisa bernafas, aku ternyata masih hidup. Berarti aku harus berjuang lagi hari ini. Iya, benar. Dulu mungkin aku gak bisa ngelakuin itu. Itu hal simpel loh.
Itu harus syukur. Ini tiap pagi bersyukur tuh, mengucap syukur atas kita bisa bangun pagi itu kan Wah, karena luar biasa. kesempatan. Kali itu aku belajar dari mamaku ya. Lihat my mom dead itu aku dengan kematian mama itu aku belajar bahwa malam hari kamu masih hidup belum tentu kamu besok pasti. Betul, benar banget itu. Itu aku belajar banget dari kematian itu justru menyadarkan aku bahwa kamu harus benar-benar bersyukur saat kamu masih malam tidur pagi masih bisa bangun. Iya, betul. Sekejap, tenan dah nggak boleh. Sekejap itu. Iya, iya betul. Bangunlah, maksudnya pagi hari gue bangun, pretend that this is your last day. Iya, harus seperti itu. Harus seperti itu. Harus seperti itu. Itu aku I learn from my mom kali itu dari kematian mamaku tau. Itu aku benar-benar Tapi disadar. bukan YOLO loh. Bukan. Gini loh, Itu dalam arti beda. beda ya. Nek Yulu tuh kan dia kamu menikmati have fun, kayak ceritanya Nggak takut berhikmat. nek waktumu habis. Tapi Iya. nek kamu kayak bersyukur dengan hidupmu tuh kan kamu gini. Oke, aku bangun hari ini, berarti apapun yang aku lakukan hari ini, yang terbaik, aku berjuang ya maksudnya dengan fokusnya ke Tuhan. Iya. Bener loh? Bener banget. Bener enggak? Maksudnya bukan misalnya terus kamu kayak seenak-enakmu dewe, sakarep-karepmu dewe kan enggak gitu loh. Means that you have to do your best. Sebenarnya kalau kamu bisa bantu hari ini, jangan bawa tunda. Ya, Aku gitu sih. Mikirnya kayak gitu. Makanya aku terus terang sekarang ya, teman-temanku semua, yang ini satu grup komentar. Begitu mereka dapat berita, oh ini, kamu harus survive ke sini ada orang ini. Langsung kok enggak ada sih namanya istilah itu kayak kau heyo lah. Udah. Oke. Saya close ya. Saya tunggu saya ini Pak Mem. Closing. Ya closing. Mungkin Citere ada pesan-pesan buat teman-teman di sini yang mungkin juga tadinya imannya berbeda terus bisa baru-baru juga masuk ke Katolik ini juga terus mau mulai pelayanan. Ya. Ada pesannya gitu. Selalu merindukan untuk belajar lebih banyak tentang Tuhan. Karena dengan kita belajar lebih baik, kita akan mencintai Tuhan kita dengan lebih baik. Dan yang kedua, prinsipnya adalah kalau kamu mencintai Tuhanmu, kamu harus mencintai sesama. Love God and love people. Itu sudah satu kesatuan, nggak boleh dipisah. Itu aja sih. Thank you banget teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe, komen, juga share video ini. Apalagi kalau kamu kenal dengan Citere. Siap. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.